Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info dari saya. Oke? Gak usah pelit-pelit karena gratis. Tolong di-share ya video ini kepada teman-teman kamu. Mungkin mereka juga membutuhkan. Oke? Terima kasih. Halo bro, kali ini aku coba berikan beberapa tips teknik dasar acting. Teknik dasar acting kadang selalu diabaikan orang. Padahal sebenarnya bro, teknik dasar acting itu sangat penting sekali. Kalian mesti latihan yang serius jika kalian benar-benar mau serius terjun ke dunia acting. Acting itu bro, sama halnya dengan keahlian-keahlian yang lain. Karena acting merupakan kemampuan yang bisa dilatih oleh siapapun juga. Oke? Siapapun bisa jadi aktor atau aktris yang sukses. Tapi ingat bro, untuk mencapai kesuksesan itu tentunya ada proses yang panjang dan keahlian yang tidak sebentar untuk dilatih. Selain itu bro, yang harus diperhatikan adalah kita harus belajar acting yang benar. Caranya yaitu tadi, dengan mempelajari teknik dasar acting. Kali ini aku mencoba membagi teknik dasar acting yang harus kamu pelajari. Nah, perhatikan baik-baik. Poin yang pertama, jadilah karakter yang ada pada dirimu sendiri. Acting itu diharapkan bukan mengubah diri Anda menjadi karakter orang lain, tapi bagaimana caranya karakter yang diminta dalam sebuah produksi memang dimiliki di karakter Anda itu sendiri bro. Makanya karakter kamu itu cobalah kamu kembangkan lagi. Ingat bro, pada dasarnya manusia itu memiliki karakternya masing-masing yang cukup unik dan bisa memainkan karakter lain. Caranya mudah, dengan melakukan observasi, lalu kita meraciknya dan meramunya ke dalam karakter yang kita punya sendiri. Observasi itu bukan berarti harus meniru bro. Acting itu haruslah menonjolkan karakter yang diminta. Jadi ya, karakter yang kita miliki lah yang harus kita kembangkan dan tidak harus sama dengan aktor yang lain. Bahkan nih, nggak boleh sama aktor lain. Kita harus nunjukin keunikan yang ada pada diri kita sendiri. Itu kira-kira bro. Poin yang kedua, melihat, mengamati, dan mengalami. Ingat bro sekalian, acting tidak sekedar membaca skrip, tapi juga dengan ekspresi serta akal. Juga reaksi kita dalam berakting. Melihat, mengamati, dan mengalami adalah satu teknik acting yang menuntut aktornya untuk menggunakan inderanya dan mengimplementasikannya dalam sebuah gerak-gerik. Misalnya nih, ada acting yang mengambil scene di pegunungan. Jadi tanpa harus berbicara, si aktor itu sudah bisa ngambil actingnya sendiri. Misalnya dengan membuka kacamatanya. Karena di gunung pastilah berkabut dan kacamatanya itu pasti berembun. Atau dia mendekap kedua tangannya. Karena di gunung pastilah dingin suasananya. Nah, hal-hal seperti ini nih yang perlu kamu latih bro untuk menjadi aktor. Oke. Poin yang ketiga selanjutnya adalah skrip bukan untuk dihafal. Ingat, skrip itu bukan untuk dihafal. Kadang
banyak aktor yang masih memakai teknik acting dengan menghafal seluruh naskah atau skripnya. Nah, hal ini nih kebiasaan yang salah. Skrip atau naskah tidak untuk dihafal, tetapi kita harus membiasakan untuk membedah skrip atau naskah itu. Mungkin Anda bisa dengan cara membaca skrip sekeras-kerasnya untuk melatih artikulasi dari kata-kata yang sulit. Yang kedua, melatih arti tanda baca yang ada di naskah itu. Dan yang ketiga, mana yang harus ditekankan untuk mencari motivasi dari setiap scene-nya. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, kenapa kita jangan menghafal skrip atau naskah. Karena kalau kamu menghafal skrip, lalu pas di set, kamu pasti bakal lupa caranya dialog-dialog tertentu. Dan selanjutnya, kamu bakal lupa deh dengan next dialognya. Cara lain adalah dengan membedah dan mendengarkan lawan main kita. Yang perlu kita ketahui, pada saat reading atau latihan acting, sesaat sebelum take, yang dilatih itu cumalah blocking saja. Jadi yang dilatih mungkin hanya posisi berdiri, bukan cara berbicara, cara manggil, cara makan, atau cara-cara lainnya. Tapi ekspresi fisikal itu akan keluar dengan sendirinya pada saat Anda berbicara. Jadi jangan biasakan menghafal naskah ya bro, tidak diajarkan. Nah, poin yang keempat, acting gak harus dengan dialog, alias acting juga dilakukan dengan skrip atau tanpa skrip. Nah, begini nih maksudnya. Pada saat diam, seorang aktor juga dituntut untuk berakting. Nah, pada saat diam, mata kita gak boleh kelihatan kosong gitu. Ini teknik dasar acting yang harus bisa dilakukan calon aktor. Misalnya, kita boleh sambil memikirkan sesuatu tentang lawan bicara kita, atau bermonolog. Pada saat kita berekspresi tanpa dialog, bukan berarti kita harus diam, bukan. Tapi kita juga harus bicara dalam hati kita. Jadi nggak kelihatan kosong gitu. Nah, poin yang kelima adalah belajar preoccupation. Melakukan sebuah tindakan sambil berdialog di beberapa kesempatan sangat dibutuhkan saat berakting. Melakukan sebuah tindakan sambil berdialog itu nggak boleh lepas atau nggak boleh berhenti, karena kita bisa lupa. Dan memang ini sedikit agak sulit ya, karena butuh konsentrasi. Misalnya mungkin kita sedang mengaktingkan saat kita beradegan membuat kopi sambil ngedumel atau sambil marah. Nah, bagaimana caranya sambil Anda ngedumel begitu tuh, kita nggak salah tuh masukkan kopinya. Nah, yang akhirnya kalau kita salah, ini yang bisa kita bikin hilang konsentrasi. Hal ini bisa kita latih dalam sehari-hari ya di rumah saat kita melakukan kegiatan sambil bermonolog. Nah, poin yang keenam adalah skrip itu adalah roh. Skrip atau naskah yang kita terima itu, kita pegang, idealnya itu nggak boleh hilang atau mungkin salah sedikit pun.
Karena skrip itu adalah roh dari sebuah film atau produksi apapun yang sedang kalian kerjakan. Ingat, improvisasi itu sih boleh-boleh saja, asal kita terlebih dahulu izin sama yang punya, yaitu penulis naskah. Dan tentunya nggak sampai di situ, kita harus meminta persetujuan daripada sutradara. Itu pun tidak semua bisa diimprovisasi. Lumrahnya sih, improvisasi itu blockingan. Ingat, kalau kamu mau mengimprovisasi sih boleh-boleh saja ya, asal kita itu udah cukup terlatih dan memiliki jam terbang yang cukup. Jadi pergerakan yang kita buat tidak membuang waktu set saat syuting, tapi malah membuat lebih bagus scene. Ingat. Nah, poin yang ketujuh adalah acting. Jangan takut terlihat jelek. Ingat itu, jangan sekali-sekali kamu takut untuk terlihat jelek. Terkadang sih memang ya, cowok, cewek sama saja ada aja yang takut terlihat jelek saat acting. Acting itu sebenarnya tentang jujur, tulus, sederhana, dan jangan meniru orang lain. Kembali saya ingatkan, acting itu jangan meniru orang lain. Semakin kamu kelihatan natural, maka akan semakin bagus pula hasilnya. Misalnya, kalau lagi marah, masa iya sih harus dicantik-cantikin? Yang bener aja. Oke, sahabatku sekalian, yang terakhir dalam kesempatan kali ini, saya kembali hanya mengingatkan, sebelum kamu melakukan semua yang telah saya sampaikan ataupun akan sedang acting, sebaiknya kita membiasakan diri untuk melakukan pemanasan dahulu. Oke? Melakukan sun face dan moon face ataupun senam otot muka, supaya semua teknik dasar acting yang kita pelajari bisa dilakukan dengan baik. Di saat orang rileks, semua yang keluar juga menjadi rileks dan tidak kelihatan kaku. Itulah fungsinya pemanasan. Oke teman-temanku sekalian, selamat belajar acting. Kamu pasti bisa menjadi aktor dan aktris yang mengisi dunia film Indonesia. Oke? Semangat bro. Dah.